Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Kristen Daniel Story. Kali ini kita akan membahas mengenai kenapa persembahan Kain ditolak, sedangkan persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Jadi ada pendapat yaitu persembahan Kain ditolak karena merupakan hasil bumi dan bukan binatang. Sedangkan persembahan Habel adalah binatang sembelihan saudara, yang juga menggambarkan Kristus yang menjadi korban penebusan dosa manusia. Jadi persembahan yang menghasilkan darah akan menggambarkan darah Yesus yang tercurah untuk menebus dosa manusia. Tapi saya kurang sependapat, saya tidak setuju dengan pendapat tersebut saudara, karena korban darah baru dinyatakan pada era yang kemudian, yaitu eranya Musa, bukan pada saat era Kain Habel ini saudara. Kita buka Kejadian 4 ayat yang kedua. Saya bacakan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Jadi ternyata pekerjaan Habel adalah gembala kambing domba, sedangkan Kain adalah petani, ya. Maka menurut saya wajar jika Habel mempersembahkan ternak dan Kain mempersembahkan hasil bumi. Tentu tidak salah ketika Kain mempersembahkan hasil bumi, karena memang Kain adalah petani saudara, ya. Habel pantaslah dia mempersembahkan kambing domba karena dia peternak saudara. Nah, dalam hukum Taurat tidak selamanya persembahan haruslah persembahan yang berdarah. Kita buka di Imamat 2 ayat yang ke-1, kita buktikan saudara. Saya bacakan Imamat 2 ayat yang ke-1 pertama. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan di atasnya. Kemudian kita buka lagi di Imamat 2 ayat yang ke-4. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Kemudian Imamat 2 ayat yang ke-14. Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru sebagai korban sajian dan hulu hasil hulu hasil gandummu. Jadi ada minyak, ada tepung, ada bulir gandum saudara. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, Kain tidak bisa kita salahkan karena mempersembahkan hasil bumi, ya. Karena itu tafsiran bahwa persembahan Kain ditolak karena persembahan Kain berupa hasil bumi, saya rasa tidak tepat, saudara. Jadi permasalahannya adalah kenapa persembahan Kain ditolak? Ya, jawabannya adalah karena Habel adalah orang beriman, sedangkan Kain bukan orang beriman. Ya, jadi Kain ini bukan orang beriman alias orang jahat, saudara. Ya, kita buka Ibrani 11 ayat yang ke-4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kemudian kita buka juga 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12, saya bacakan. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi karena Kain jahat maka Kain membunuh Habel, dan bukan karena Kain membunuh Habel maka Kain menjadi jahat. Sekali lagi saya ulangi, karena Kain jahat maka Kain membunuh Habel, dan bukan sebaliknya, bukan karena Kain membunuh Habel maka Kain menjadi jahat, saudara, ya. Jadi karena Kain juga bukan orang beriman, maka persembahan Kain itu Tuhan tolak, saudara. Ibrani 11 ayat yang ke-6 saya bacakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah
memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi selain hidupnya jahat, Kain juga tidak beriman sehingga persembahannya ditolak Tuhan. Sedangkan Habil selain beriman, hidupnya juga benar, saudara. Kita buka lagi di Matius yang ke-23 ayat yang ke-35. Saya bacakan. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Sakaria anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Kemudian saya bacakan 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kemudian saya bacakan lagi, saudara, Kejadian 4 ayat yang ke-4. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Sekali lagi, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Jadi Tuhan mengindahkan Habil dulu, baru kemudian persembahannya, saudara. Ya, bukan Tuhan mengindahkan persembahannya baru Habilnya, melainkan Tuhan mengindahkan Habil dulu, baru persembahannya. Kejadian 4 ayat yang ke-5 saya bacakan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Tuhan lebih dulu tidak mengindahkan Kain, baru kemudian persembahannya. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan lebih dahulu tidak mengindahkan Kain, baru kemudian persembahannya. Jadi bukan persembahan yang tidak diindahkan baru Kainnya. Kebalik ya, saudara ya. Kainnya dulu yang tidak diindahkan, baru persembahannya. Jadi ketika Tuhan berkenan pada Habil, maka persembahan Habil diterima. Sedangkan ketika Tuhan tidak berkenan pada Kain, maka persembahannya juga tidak diterima. Jadi seperti dalam Amsal 15 ayat 8, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, seseorang jika hidupnya tidak benar, maka Tuhan tidak mungkin berkenan pada persembahannya, saudara. Hidup benar bukan karena kita berbuat baik, saudara. Hidup benar bukan karena kita melakukan yang benar dan sudah melakukan banyak kesalehan, saudara. Tidak butuh banyak dosa untuk menjadikan kita sebagai orang berdosa, saudara. Secuil dosa pun sudah cukup menjadikan kita sebagai orang berdosa, saudara. Secuil dosa pun sudah cukup mengantarkan kita ke dalam maut. Saya buktikan, saudara. Saya bacakan di Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya hanya bisa menjadi orang benar jika saya dibenarkan karena penebusan dalam Yesus. Tanpa itu tidak bisa, saudara. Bagi saudara dimanapun Anda berada yang saat ini ingin mengenal Yesus lebih dalam dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, agar saudara juga menjadi orang yang dibenarkan Tuhan, saudara bisa ikuti doa saya. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan, dan Juru Selamat, di dalam hidup kami. Masuklah ke dalam hati kami, berkuasalah atas hidup kami, Jadilah Tuhan dan Juru Selamat, di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan doa atau ada pertanyaan mengenai keselamatan atau hal-hal seputar kekristenan atau Alkitab, bisa menghubungi WA yang nomornya saya cantumkan di akhir video ini dan juga saya cantumkan di kolom deskripsi. Tuhan memberkati.